Hujan rintik membasahi kaca depan ambulans yang terparkir di sudut halaman rumah sakit kecil. Reza, seorang sopir ambulans yang sudah terbiasa dengan panggilan darurat, duduk diam sambil menatap ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, dan malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada deru kendaraan di jalan raya, hanya suara gemericik air hujan yang memecah keheningan. Tiba-tiba, radio komunikasi di dashboard bergerak, memecah kesunyian. Reza, ada panggilan darurat. Segera ke lokasi kecelakaan di Jalan Lintas Utara, suara serak petugas operator terdengar buru-buru. Reza menghela napas panjang, rasa kantuk yang menggantung di matanya terhapus seketika. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mesin ambulans dan melaju menuju lokasi yang disebutkan. Di tengah perjalanan, perasaan aneh menyusup ke dalam dirinya. Jalan yang biasanya dipenuhi oleh truk dan kendaraan berat kini tampak kosong. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan bayangan pohon di pinggir jalan bergoyang diterpa angin. Meski rute ini sudah sangat akrab baginya, malam itu terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Ketika tiba di lokasi kecelakaan, pandangannya langsung tertuju pada sebuah truk besar yang terparkir miring di tengah jalan. Di bawah lampu kuning darurat, tubuh seorang pria muda tergeletak tak bergerak, tubuhnya hancur nyaris tak berbentuk. Polisi dan petugas medis sudah berada di lokasi, tapi suasana tetap terasa sunyi, seolah semua suara tertelan kabut tipis yang menggantung di udara. Reza mendekati petugas medis yang berdiri dengan wajah muram. Korban sudah meninggal di tempat. Namanya Arif, 25 tahun. Jenazah harus segera diantar ke rumah duka, ujar salah satu petugas dengan nada datar. Reza hanya mengangguk. Ia membantu memindahkan jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam peti ke belakang ambulans. Namun, ketika ia menyentuh peti itu, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba merayap ke telapak tangannya, membuatnya gemetar. Cepat selesaikan, hujan semakin deras, tegur seorang polisi dengan nada tegas. Reza menguatkan diri, menutup pintu belakang ambulans, lalu kembali ke kursi kemudi. Sebelum ia menyalakan mesin, ia sempat melirik kaca spion. Dalam pantulan kaca, peti jenazah itu terlihat sedikit bergeser, meskipun ia yakin sudah menguncinya dengan baik. Saat ambulans mulai melaju, rasa tidak nyaman semakin menguasai dirinya. Rintik hujan berubah menjadi deras, menambah kesan muram perjalanan malam itu. Lampu-lampu jalan terlihat seperti kilatan samar di kejauhan, dan suara wiper yang bergerak monoton terasa seperti dentuman yang tak berkesudahan di telinganya. Sudah biasa, Reza, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu malam ini tidak seperti malam-malam lainnya. Ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai, sesuatu yang membuat udara di dalam ambulans terasa semakin berat. Perjalanan menuju rumah duka baru dimulai, tetapi Reza tidak tahu bahwa malam itu ia tidak hanya mengantarkan jenazah, ia juga sedang melangkah ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia di mana batas antara yang hidup dan mati mulai mengabur. Hujan masih mengguyur deras ketika ambulans melaju perlahan di Jalan Lintas Utara. Reza memegang erat setir, matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya terusik oleh bayangan dari lokasi kecelakaan. Sosok tubuh hancur itu masih terngiang dalam benaknya, seolah tertanam dalam-dalam di ingatannya. Di luar, kabut tebal mulai turun, melapisi jalanan dengan kegelapan yang lebih pekat. Dentuman halus suara wiper yang menyapu kaca terdengar ritmis, menyatu dengan deru mesin ambulans. Namun, di tengah kesunyian itu, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah bunyi samar, seperti ketukan lembut yang datang dari arah belakang. Tok, tok, tok. Reza meneguk ludah. Ia yakin bahwa itu hanya suara barang di belakang yang bergeser akibat guncangan jalan. Namun, ketika ambulans melaju lebih pelan, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih teratur. Kali ini disertai bisikan lemah yang nyaris tak terdengar. Reza, namanya disebut. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia mengerlingkan mata ke kaca spion, mencoba melirik ke arah peti jenazah yang tergeletak di belakang. Bayangan peti itu terlihat sama seperti saat ia meninggalkannya di rumah sakit. Tidak ada yang berubah, tapi rasa dingin yang aneh menjalari tubuhnya. Reza menepikan ambulans ke pinggir jalan. Ia mencoba menguasai diri, menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya. Hanya imajinasi, hanya lelah, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Namun, saat ia hendak melanjutkan perjalanan, suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, seperti ada seseorang yang mencoba keluar dari dalam peti. Tanpa sadar, tangannya bergetar saat ia membuka pintu kabin belakang. Lampu interior ambulans menyala redup, menyoroti peti jenazah yang tergeletak di tengah. Suasana di dalam terasa dingin, lebih dingin dari udara luar. Reza mendekat dengan langkah ragu. Tidak mungkin, gumamnya saat menyadari tutup peti itu sedikit terbuka, meski ia yakin sebelumnya sudah terkunci rapat. Hawa dingin keluar dari celah itu, menghembuskan bau anyir yang menusuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih tutup peti untuk memeriksanya, tapi sebelum sempat menyentuhnya, suara berbisik itu terdengar lagi. "Tolong aku," Reza tertegun. Suara itu begitu nyata, hampir seperti seseorang yang masih hidup berbicara di dalam sana. Ia melangkah mundur, merasa takut sekaligus bingung. Pikiran logisnya menolak percaya, tetapi setiap inderanya mengatakan ada sesuatu yang salah dengan jenazah di dalam peti itu. Tiba-tiba, pintu ambulans di belakang tertutup sendiri dengan keras, membuat Reza tersentak. Suara keras itu menggema di tengah hujan yang terus mengguyur. Napasnya tersengal saat ia berlari kembali ke kursi kemudi, mengunci pintu, dan menyalakan mesin. "Ini tidak nyata, aku hanya lelah," katanya berulang-ulang, seolah memaksa dirinya untuk tidak panik. Ambulans kembali melaju, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Namun, di sepanjang jalan, suara ketukan itu terus terdengar, ritmis, berulang, mengisi ruang sempit di dalam kendaraan. Reza mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin mengganggu. Ketukan yang awalnya lembut kini terdengar seperti pukulan keras, disertai jeritan samar yang menusuk telinganya. Hujan di luar semakin deras, menutupi pandangannya, membuat jalan di depan seolah menghilang dalam kabut. Di tengah keputusasaannya, suara di dalam ambulans tiba-tiba terhenti. Sunyi, begitu sunyi hingga Reza bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Namun, saat ia melirik ke kaca spion sekali lagi, sesuatu membuat darahnya membeku. Di belakang, melalui pantulan kaca, ia melihat bayangan seseorang sedang duduk di kursi belakang, tepat di samping peti jenazah. Bayangan itu tampak samar, tetapi jelas bukan miliknya. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia tak mampu mengalihkan pandangan. Sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah penuh luka dan darah, wajah yang ia kenali sebagai Arif, pria yang jenazahnya sedang ia antarkan. Reza berteriak, namun suaranya tenggelam dalam raungan mesin ambulans. Dunia di sekitarnya seolah runtuh, dan ia menyadari satu hal, perjalanan ini bukan hanya tentang mengantar jenazah, melainkan tentang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Reza menginjak pedal gas lebih dalam. Ambulans melaju kencang di jalan yang semakin sepi, tapi jantungnya berdegup lebih kencang dari suara mesin. Bayangan di kaca spion telah hilang, namun rasa takut itu tetap menggigit. Sosok Arif yang menatapnya dengan mata penuh dendam terus membayangi pikirannya. Kabut tebal menyelimuti jalan, membuat lampu depan ambulans nyaris tak berfungsi. Jalan raya yang biasanya dipenuhi kendaraan berat kini seperti berubah menjadi lorong tak berujung. Reza mencoba mengingat jalur ini, jalan lintas utara yang sudah puluhan kali ia lewati. Namun malam ini, semua terasa asing. Tikungan yang ia hafal tidak kunjung muncul, hanya hamparan jalan lurus yang tak berkesudahan. "Ini tidak masuk akal," gumam Reza sambil memeriksa GPS di ponselnya. Namun, peta di layar menunjukkan bahwa ambulans tidak bergerak dari satu titik. "Rusak," pikirnya, tapi hatinya menolak percaya. Perasaan aneh mulai menyelimutinya. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Reza mencoba mengabaikannya, matanya terpaku ke jalan yang dipenuhi kabut. Tapi suara ketukan itu terus mengganggu, seolah memaksa perhatiannya. Tiba-tiba, ketukan berubah menjadi suara sesuatu yang menyeret, diikuti dengan dentuman keras dari belakang. Ambulans bergetar hebat, seakan sesuatu menabrak bagian belakangnya. Reza mengerem mendadak. Ia meraih senter dari dashboard dan keluar dengan tubuh gemetar. Di bawah hujan deras, ia berjalan ke bagian belakang ambulans. Jantungnya berdetak liar saat ia melihat pintu belakang yang kini terbuka lebar. Lampu interior menyala, menyoroti peti jenazah yang telah bergeser keluar, hampir jatuh ke jalan. Namun, bukan itu yang membuatnya terpaku. Di tanah basah, terdapat jejak menyeret yang berlumuran darah, menjalar menjauh dari peti.
Reza menatap jejak itu dengan mata melebar, tidak mampu bergerak. Ini tidak mungkin, kau sudah mati, gumamnya gemetar. Namun, suara langkah kaki di belakangnya membuat Reza tersentak. Ia berbalik, menyorotkan senternya ke arah suara. Dalam cahaya redup, ia melihat sosok pria berdiri di kejauhan. Bajunya compang camping, tubuhnya penuh luka mengerikan, dan matanya menatap tajam ke arah Reza. Itu Arif. Kau mengambilku dari sana, tapi aku belum selesai. Suara Arif terdengar pelan, namun jelas. Reza mundur beberapa langkah, tubuhnya lemas seolah kehilangan tenaga. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya menjalankan tugas, teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh derasnya hujan. Arif tidak menjawab, ia hanya menatap Reza dengan pandangan yang penuh rasa sakit, sebelum perlahan berjalan mendekat. Reza panik, ia berlari kembali ke dalam ambulans dan menutup pintu rapat. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin dan melaju kencang, meninggalkan sosok Arif yang perlahan menghilang dalam kabut. Namun, perjalanan ini belum selesai. Jalan yang dilaluinya tampak seperti berputar kembali ke tempat yang sama. Rambu-rambu jalan yang ia lewati terasa familiar, tapi tidak ada ujungnya. Waktu seakan berhenti, membuat malam terasa tak berkesudahan. Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini? Desisnya, kepanikan mulai menggantikan akal sehatnya. Reza melihat ke arah GPS sekali lagi. Kini layar menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal, tulisan, jalan buntu. Jangan lanjutkan, muncul berkedip-kedip. Ia membanting ponselnya ke kursi, matanya penuh dengan ketakutan. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di kaca spion. Kali ini, Arif tidak hanya duduk di kursi belakang. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mendekatkan wajahnya ke kaca, hanya beberapa inci dari pandangan Reza. Kau tidak akan pergi sebelum aku selesai, bisik Arif dengan suara yang terdengar di kepala Reza. Reza menjerit, ambulans tiba-tiba berbelok sendiri, menghantam sesuatu di pinggir jalan. Kendaraan berhenti mendadak, membuat Reza terlempar ke setir. Dalam kesakitannya, ia menyadari satu hal yang mengerikan, peti jenazah di belakang kini kosong. Sebelum ia bisa memproses apa yang terjadi, suara ketukan kembali terdengar, kali ini datang dari dalam kabin depan. Perlahan, Reza menoleh. Di kursi penumpang, Arif duduk diam, wajahnya hanya beberapa inci darinya, dengan tatapan penuh amarah. Ini baru permulaan, ucapnya pelan. Dan malam itu menjadi mimpi buruk tanpa akhir bagi Reza, sebuah perjalanan yang perlahan menghapus batas antara kenyataan dan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Reza terduduk di kursi kemudi, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya terpaku pada kursi penumpang, yang kini kosong. Namun, hawa dingin yang menyelimuti kabin ambulans seolah menegaskan bahwa ia tidak sendirian. Napasnya tersengal, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sosok Arif, atau apapun itu, menghilang begitu saja setelah mengucapkan kata-kata yang menghantui. Ambulans masih berhenti di pinggir jalan yang gelap. Hujan kini hanya tersisa gerimis, tetapi kabut tetap tebal, menyelimuti pandangan. Reza mencoba meraih ponselnya, berharap bisa menghubungi seseorang, siapapun, untuk meminta bantuan. Namun, layar ponsel retak, dan sinyal hilang sepenuhnya. Ia terjebak di tengah jalan yang tak dikenal, tanpa petunjuk dan tanpa harapan. Ia menarik napas dalam, berusaha menguatkan diri. Aku harus keluar dari sini. Aku harus, gumamnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin ambulans lagi. Deru mesin terdengar, tapi berbeda, lebih berat, lebih menyeramkan, seperti sesuatu yang merangkak di dalam kap mesinnya. Namun, Reza mengabaikannya. Ia hanya ingin pergi. Ambulans mulai melaju pelan, roda-rodanya menggerus genangan air di jalan. Reza memandang lurus ke depan, tetapi pandangannya terus terganggu oleh bayangan samar di tepi jalan. Pohon-pohon besar tampak seperti sosok tinggi yang mengintai, dan setiap kali ia melewati lampu jalan yang redup, bayangan itu tampak bergerak. Ini hanya perasaan, ini hanya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kursi penumpang, memotong pikirannya. Suara berat, rendah, namun penuh dengan kesedihan. Kau pikir bisa meninggalkan ini begitu saja? Reza terkejut. Ia hampir membanting setir, tapi segera menguasai diri. Kepalanya perlahan menoleh ke kursi di sebelahnya. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu tidak berhenti. Kecelakaan itu bukan kesalahan, Reza. Kau tahu apa yang terjadi.
Reza merasa darahnya membeku. Suara itu terus mengisi kabin, meskipun ia tahu tidak ada orang lain di dalam ambulans selain dirinya. "Diam, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya sopir, hanya melakukan tugasku," teriaknya dengan putus asa, mencoba melawan ketakutan yang semakin mencekik. Tiba-tiba, setir ambulans bergerak sendiri. Kendaraan itu berbelok tajam tanpa kendali, memaksa Reza untuk mencengkeram setir sekuat tenaga. Ambulans meluncur ke arah sebuah tikungan yang tidak seharusnya ada. Jalan yang sebelumnya lurus kini berubah menjadi sebuah lorong gelap, di mana lampu-lampu jalan mati satu persatu seolah menyeretnya ke kegelapan total. Reza menekan rem, tetapi pedalnya keras, tidak merespons. Ambulans terus melaju, lebih cepat, meski ia tidak lagi menginjak gas. Di tengah kecepatan yang mencekam, ia mendengar suara ketukan dari belakang lagi, lebih keras, lebih menuntut. Kali ini, suara itu diiringi tangisan lirih, seperti seseorang yang terluka parah. "Berhenti, kau harus mendengarkanku," suara Arif kini terdengar jelas, menggema di seluruh kabin. Reza tidak bisa lagi menahan diri. Ia menginjak rem dengan sekuat tenaga. Ambulans berhenti mendadak, membuatnya hampir terlempar dari kursi. Dalam keheningan yang tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di luar kendaraan, berputar mengelilingi ambulans. Suara itu pelan, tapi sangat nyata. "Siapa di sana? Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Reza dengan nada putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang terus mengitari ambulans. Dengan gemetar, Reza meraih senter yang tergeletak di sampingnya. Ia membuka pintu perlahan dan melangkah keluar. Kabut tebal menyelimuti udara, menutupi pandangannya lebih dari beberapa meter ke depan. "Arif, kalau ini ulahmu, berhenti sekarang juga," teriaknya lagi, meski ia tahu teriakannya sia-sia. Dari dalam kabut, sebuah suara lain terdengar, lebih halus, seperti bisikan angin. "Bukan aku yang memulai ini, Reza. Tapi kau yang harus menyelesaikannya." Reza berbalik, mencoba mencari asal suara itu. Namun, langkah kakinya membawanya ke belakang ambulans. Peti jenazah itu masih ada di sana, tetapi tutupnya kini sepenuhnya terbuka. Di dalamnya, kosong. Reza terpaku, pikirannya terisi oleh ketakutan yang tak mampu ia jelaskan. Tiba-tiba, ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Sebuah bayangan muncul di tepi kabut, melangkah perlahan ke arahnya. Itu adalah Arif, tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari wajahnya, tetapi matanya menatap Reza dengan pilu, bukan amarah. "Aku tidak ingin menyakitimu, Reza," ucap Arif pelan. "Tapi kau harus tahu kebenarannya. Ini semua bukan kebetulan." Reza mundur, tubuhnya melemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Arif melangkah semakin dekat, dan dengan suara yang dingin namun penuh rasa sakit, ia berkata, "Kau terlibat lebih dari yang kau kira. Dan aku tidak akan pergi sampai kau menghadapi semuanya." Reza jatuh berlutut, hujan mulai kembali mengguyur deras. Dalam kegelapan malam itu, ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kematian Arif, tetapi tentang dirinya sendiri, dan rahasia yang selama ini ia coba lupakan. Reza terpuruk di tengah hujan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajah Arif yang penuh luka berdiri di hadapannya, matanya tajam namun syarat akan kesedihan. Kata-katanya terngiang di telinga Reza, menghantam hatinya lebih keras daripada dentuman petir di kejauhan. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," teriak Reza, suaranya pecah diiringi gemuruh langit. Namun, Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap Reza, diam, tapi penuh beban. Dalam hening yang menyesakkan, Reza merasakan hawa dingin menyeruak, menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, memori yang selama ini ia kubur mulai muncul ke permukaan, seperti serpihan kaca yang menusuk perlahan. Kilasan itu bermula dari malam yang sama beberapa bulan lalu, malam yang ia coba lupakan. Reza mengingat dirinya menyetir ambulans, tergesa-gesa menuju panggilan darurat di jalan lintas utara. Malam itu, hujan juga turun deras, seperti malam ini. Ia mencoba menepis pikiran itu. "Tidak, itu hanya kecelakaan. Aku tidak melakukan apapun," serunya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi wajah Arif tetap diam, seolah menunggu pengakuan yang tidak pernah ia ucapkan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, bukan dari Arif, melainkan dari dalam ambulans. Suara seretan berat, seperti sesuatu yang bergerak di lantai belakang.
Reza berbalik, matanya membulat saat melihat peti jenazah yang kembali tertutup perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. "Jangan lari dari ini, Reza," ucap Arif, suaranya berubah lebih tajam. "Kau tahu apa yang kau sembunyikan?" Reza mundur, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Ia mencoba menghindari tatapan Arif, tapi kilasan kenangan itu semakin jelas. Malam itu, ia memang sedang tergesa-gesa. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan apa yang ada di jalan. Dan di sebuah tikungan gelap, Reza terdiam. Dalam pikirannya, ia kembali melihat bayangan sepeda motor yang tiba-tiba muncul di depan ambulans. Dentuman keras, bunyi kaca pecah, dan jeritan samar masih terekam jelas. Namun, setelah kecelakaan itu, ia hanya melihat ke cermin spion, menggenggam setir erat, lalu melaju pergi. "Karena itukah?" bisik Reza pada dirinya sendiri. Tangannya mencengkeram rambutnya, mencoba menolak kebenaran yang perlahan muncul. "Ya," suara Arif memecah pikirannya. "Aku tidak mati malam ini karena kecelakaan truk. Aku mati karena kau meninggalkanku di jalan itu. Kau membiarkan aku terlindas tanpa pernah menoleh ke belakang." Reza tersentak, napasnya terhenti seketika. Kata-kata Arif seperti pisau yang merobek seluruh pertahanannya. Ia mencoba menyangkal, tapi perasaan bersalah yang selama ini ia tekan kini muncul seperti banjir, mengalir tanpa henti. "Tidak, itu bukan salahku, aku takut," katanya dengan suara bergetar, air mata bercampur hujan mengalir di wajahnya. Arif mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Reza. Luka-luka di tubuhnya terlihat lebih nyata, darah menetes perlahan ke tanah, menciptakan genangan merah yang kontras dengan air hujan. "Ketakutanmu membunuhku, Reza," bisiknya dingin. "Dan malam ini, kau tidak akan pergi sampai kau menghadapi apa yang telah kau lakukan." Tiba-tiba, suasana di sekitar berubah. Jalanan yang basah menghilang, digantikan oleh aspal yang kering dan retak. Kabut menipis, memperlihatkan bayangan kendaraan lain, truk besar yang terparkir di tepi jalan. Reza mengenali tempat ini. Ini adalah lokasi kecelakaan Arif. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ambulans yang ia kendarai kini kosong, seolah telah ditinggalkan. Lampu hazardnya menyala redup, dan di tengah jalan, ia melihat sosok seorang pria muda tergeletak. Itu Arif, dengan sepeda motornya yang hancur tak jauh darinya. Reza mencoba bergerak, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Ia dipaksa untuk menyaksikan adegan itu, dirinya sendiri keluar dari ambulans, melihat korban yang berlumuran darah, lalu kembali masuk ke kendaraan tanpa memberi pertolongan. "Kenapa kau tidak membantuku?" Suara Arif memecah keheningan, kali ini terdengar lebih lemah, seperti seseorang yang hampir kehilangan napas. "Aku masih bernapas saat itu, Reza. Tapi kau pergi begitu saja." Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis histeris. "Aku takut. Aku pikir itu kecelakaanmu sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Suaranya menggema di malam yang sunyi. Namun, Arif tidak menunjukkan belas kasihan. "Dan sekarang, aku di sini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan kau tidak lari lagi. Kau harus menebus kesalahanmu, Reza. Jika tidak, kau tidak akan pernah keluar dari tempat ini." Seketika, dunia di sekitarnya berubah kembali menjadi jalan yang penuh kabut. Ambulans ada di belakangnya, dengan peti jenazah yang kembali terbuka. Reza menatapnya dengan ngeri, merasa perangkap ini semakin menjeratnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara parau, penuh keputusasaan. Arif tidak menjawab, tetapi peti jenazah itu tampak berguncang perlahan, seolah menunggu Reza mendekat. Perasaan takut kembali merayap, tapi kali ini Reza tahu, tidak ada jalan lain. Untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Dengan langkah berat, ia mendekati peti itu, dan malam yang sunyi semakin menjeratnya dalam bayangan kelam yang tak terhindarkan. Bab 6, Penebusan dalam Gelap Tentu. Berikut adalah versi penyegaran dari kelanjutan cerita yang lebih halus, tanpa pengulangan berlebihan dan dengan penyesuaian agar lebih sesuai serta menjaga struktur narasi tetap mengalir dengan baik. Tanda hubung. Bab 8, Jalan Penebusan. Ambulans berjalan dengan kecepatan lambat. Kabut yang semula tebal kini mulai memudar, digantikan oleh embun tipis yang menyelimuti jalanan. Reza duduk sendirian di kursi kemudi. Pandangannya kosong, masih dihantui oleh bisikan perempuan di tepi jalan tadi.
Ia menggenggam setir dengan tangan yang masih bergetar. Arif bukan satu-satunya, kata perempuan itu kembali bergema dalam benaknya, seperti mantra yang tak bisa ia abaikan. Ada yang salah dalam dirinya, ia tahu. Setiap kali mencoba memaksa pikirannya untuk beristirahat, bayangan itu muncul. Bukan hanya satu kejadian, tetapi banyak hal, kecelakaan, pengabaian, pilihan yang diambil dengan ketakutan yang ia pikir takkan pernah mengejarnya. Mesin berhenti tanpa perintahnya. Reza tercekat dan memeriksa dashboard. Tapi apa yang ia temukan hanyalah keheningan. Mesin berfungsi normal. Nafasnya berat dan hatinya semakin gelisah. Kemana ia sebenarnya sedang pergi? Atau, lebih tepatnya, kemana ia harus pergi? Reza menekan tombol komunikasi di radio, suaranya bergetar. Ini Reza, ada masalah, perlu koordinasi. Suara yang muncul di balik radio itu terdengar tenang, tetapi tajam. Kamu aman, Reza? Pertanyaan itu membuat Reza semakin gelisah. Jika ia mengaku, jika ia membiarkan semua ini keluar, bagaimana mereka akan menanggapinya? Apakah mereka akan memandangnya sebagai pengkhianat? Tapi ia tahu, tak ada jalan lain yang bisa ia tempuh selain terus berjalan dan menghadapi ini. Dada Reza berdebar lebih cepat ketika ia melihat sesuatu di jalan. Di tepi kiri, sebuah sosok melintas. Sosok itu berambut basah, wajahnya samar, tetapi ia merasakan keberadaan itu seperti bayangan yang hidup. Reza sempat menekan rem. "Hei, tunggu!" serunya tanpa sadar. Tetapi sosok itu menghilang, menyatu dengan kabut. Reza mengusap wajahnya dengan tangan yang bergetar. "Sudahlah, mungkin hanya penglihatanku saja," ujarnya, berusaha meyakinkan diri. Ia mencoba menyalakan kembali mesin, tetapi napasnya tetap tercekat. Keberadaan sosok itu semakin membingungkan pikirannya. Sementara itu, bayangan Arif dan perempuan tadi kembali datang. Apakah ia benar-benar berada dalam perjalanan yang sama setiap malam, dengan bayangan yang tak habis-habisnya menghantui? Ia berpaling keluar jendela, lalu menatap ke langit. Kabut tebal mulai berlarut-larut menembus lembah jalan, seperti cara masa lalu memanggilnya kembali. "Kau harus menerima ini," bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, seperti datang dari dalam hatinya. Reza memejamkan mata. Ada satu jalan yang harus ia tempuh, berani menghadapinya. Menyelesaikan ini bukan dengan lari atau memaksakan penyesalan, tetapi dengan pengakuan. Menyelesaikan segalanya, menghadapi semua yang ia abaikan selama ini. Tanpa banyak berpikir, ia menyalakan mesin dan memutar kembali arah. Ia akan kembali ke tempat itu. Ke tempat semuanya dimulai. Ke tempat ia harus menemukan jawaban atas semua ketakutannya. Dalam kegelapan pagi yang perlahan merayap, Reza tahu, penebusan bukan hanya soal mengakui kesalahannya, tetapi berjuang untuk menghadapinya dengan keberanian yang belum pernah ia miliki. Ambulans terus melaju, menuju tempat yang akan menjadi akhir dari semua bayangan ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cerita ini kini memiliki narasi yang lebih ramping dan menjaga keharmonisan tanpa berulang terlalu banyak. Fokus tetap pada aspek mistis, perjalanan batin, dan penemuan jawaban melalui refleksi karakter. Semoga ini bisa membantu dan sesuai dengan maksud Anda. Bab 9, Jalan yang Tak Berujung. Reza memejamkan mata sejenak sambil memutar kemudi. Asap dari knalpot ambulans yang melesat di jalanan pagi membasahi wajahnya yang pucat. Jalanan yang ia lalui kini terasa lebih panjang, dengan kabut yang kembali datang tanpa aba-aba. Semua ini seperti sebuah peringatan yang tidak bisa ia abaikan. Ia memutar arah kembali menuju rumah sakit tempat semuanya dimulai, tempat ia pertama kali bertemu dengan bayangan-bayangan itu. Perasaannya campuran antara takut, menyesal, dan bingung. Setiap langkah yang ia tempuh di balik kemudi terasa seperti perjalanan yang ia tidak tahu akan membawanya kemana. Jantungnya berdebar semakin kencang ketika ia mendekati gerbang rumah sakit itu. Bangunannya terlihat samar dari balik kabut, seperti menunggu kepulangannya, menanti ia menghadapinya. Namun, ketika ia mendekati gerbang, sesuatu yang tak biasa menangkap pandangannya. Di ujung jalan, bayangan itu muncul lagi, perempuan dengan gaun putih, rambut basah, dan wajah yang redup. "Tidak mungkin," gumamnya, hampir tak terdengar. Reza memutar setir dengan cepat dan mengerem mendadak. Napasnya bergetar. Ia memandang ke arah sosok itu. Sosok perempuan itu tidak bergerak, tetapi matanya menatap langsung ke arahnya.
Tatapan itu menusuk, seakan menembus semua pertahanan mentalnya. "Arif," bisiknya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaannya kini semakin tidak karuan. Perempuan itu terlihat seperti energi yang hidup, bukan hanya bayangan yang ia lihat dalam ketakutan. Ia merasakan bahwa ia sedang dipanggil, diundang untuk bertemu sesuatu yang lebih besar daripada ia bisa pahami. "Reza," suara itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kepalanya. Ia menggigit bibir, berkeringat dingin, mencoba tetap tenang. Perasaannya semakin tak berdaya. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih pintu radio dan berusaha menghubungi pihak rumah sakit. Tolong aku, ada sesuatu di sini." Tetapi suara di ujung radio kembali terdengar datar. Tidak ada respons. Seperti ia berada sendirian di sini, di tempat ini, tanpa ada bantuan. Tanda hubung. Reza memaksa dirinya melanjutkan perjalanan dengan napas yang semakin pendek. Jalanan rumah sakit yang semula familiar kini berubah menjadi semacam labirin. Setiap tikungan, setiap jalan yang ia tempuh, semuanya terlihat sama. Semuanya adalah bayangan dan kabut yang tak berujung. Ia berhenti di salah satu lorong yang terasa sunyi. Matanya menatap ruang tunggu kosong yang terisi oleh kesunyian. Tidak ada suara, hanya deru nafasnya yang berusaha tetap terkendali. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari balik lorong, langkah yang berat, berisi ketegangan. Reza berbalik, dan ia melihat sosok itu lagi. Kali ini lebih dekat. Sosok perempuan bergaun putih itu mendekatinya dengan langkah lambat. "Apa yang kau cari?" tanya Reza, suaranya bergetar. Perempuan itu berhenti beberapa langkah di depannya, memandangnya dengan mata yang kini tampak seperti memiliki ribuan rahasia. "Kebenaran," jawabnya dengan suara lirih. "Kebenaran apa?" Reza bertanya, setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti tusukan dalam kepalanya sendiri. Perempuan itu memandang ke arah bangunan rumah sakit yang berada di ujung lorong. "Kamu pernah melihat kami, Reza. Kamu hanya tidak pernah mau mengakui. Kebenarannya ada di sini, di tempat ini." Reza merasa sekujur tubuhnya seperti membeku. Kata-kata itu seakan memanggil dirinya untuk menggali lebih dalam, tetapi ia juga takut akan apa yang akan ia temukan jika ia benar-benar menggali. "Buka matamu, Reza," kata perempuan itu, lalu menghilang ke dalam kabut yang menyelimuti lorong. Reza berdiri di tempatnya, berusaha memproses setiap kata, setiap perasaan yang datang. Ini bukan hanya soal Arif lagi. Ini bukan hanya soal perjalanannya mengemudi dan penyesalan semata. Ini tentang kebenaran, tentang pilihan, tentang kesalahan yang selama ini ia abaikan. "Harus seperti apa aku menghadapimu?" bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu menuju ruang otopsi tempat banyak jenazah disimpan. Pandangannya berisi ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus masuk. Keberanian tidak akan datang dengan sendirinya, ia harus mencarinya sendiri, memaksa dirinya mengungkap setiap jawaban. Ketika ia masuk ke dalam ruang itu, suasana menjadi semakin mencekam. Ruangan itu penuh dengan instrumen medis dan lemari pendingin yang berisi tubuh-tubuh tak bernyawa. Bau formalin dan darah memenuhi udara. Di meja, ada cetakan laporan yang belum ia baca. Dengan tangan bergetar, Reza mendekati laporan itu dan membacanya. Setiap kata dalam laporan itu semakin memuat kepanikan dalam hatinya. Di situ, ia membaca tentang angka-angka yang berkaitan dengan kecelakaan, dengan jenazah-jenazah yang sempat ia angkut. Ada satu hal yang ia temukan, sesuatu yang membuat matanya membesar. Data menunjukkan bahwa ada korban yang tidak pernah dicatat sebelumnya. Kalimat itu terasa seperti tonggak penyebab semua mimpi buruknya. Kebenaran itu ada di sini, di ruang ini, di belakang laporan ini. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa setiap ketakutannya adalah hasil dari pengabaian yang ia lakukan selama ini. Semua ini akan